akhir-akhir ini kenapa ya? Kemarin ngeliat semut kecil-kecil kelihatannya. Selamat pagi Mas Bruno. Nenek-neneknya datang. Pagi Ti. Kenapa pagi-pagi? Nggak tahu Ti, mata Mas Bruno kayak kabur gitu udah pandangannya tuh. Coba lihat. Kayaknya nggak kenapa-napa deh. Tadi kenapa? Kabur. Kalau kabur ya ditangkep dong Mas Bruno. Iya, emang ayam. Tapi kalau sini enggak tuh. Bisaan aja nih. Ti bener. Apa kayaknya ini pagi-pagi udah ada yang ngegombal barusan nih kayaknya nih. Aroma-aromanya nih. Katanya matanya Mas Bruno tuh apa? Buram apa kabur gitu? Kabur Dok, kenapa ya? Makanya punya mata dirantai, dipagerin biar nggak kabur. Beneran Dok nih. Kok bisa? Apa kayak berbayang begitu apa gimana? Iya, apa sih? Rabun apa sih begitu? Rabun ayam. Kalau rabun ayam ada bunyinya petok-petok gitu. Coba lihat matanya. Wih, ada pelangi. Aduh, males banget. Cowok sama cowok. Kenapa sama Ya oke lah. ya? Kadang-kadang tuh ya kalau mata buram itu macam-macam. Ada yang jangan-jangan gulanya tinggi kali ini. Hah? Hubungannya apa Bisa, sama gula? soalnya gula bikin mata buram. Atau katarak juga bisa. Oh. Soalnya teman saya ada tuh kemarin tuh. Dia tiba-tiba dalam semalam matanya nggak bisa ngelihat. Rupanya mata kaki. Makanya nggak bisa ngelihat mata Dalam kakinya. semalam sampai pagi gitu. Iya makanya. Tidur. Oh iya bener. Karena tidur nggak bisa ngelihat karena merem. Ngomong-ngomong hari ini tuh temanya apa? Nah pas banget seperti biasa. Namanya gimmick harus nyambung. Iya kan? Nah ini kita mau ngebahas soal katarak. Tapi Dok, kok Iya. sendiri? Ya mungkin masih on the way. Ya Oh, mungkin lagi gitu. on the way atau mungkin abis ngantar anak sekolah kali. Oh, Ya, kalau gitu Bentar kita lagi insya Allah muncul. bukanya gimana nih? Sama kita bertiga aja lah kita buka gimana? ya udah. Kali-kali Oke. ya kan? Iya deh. Nah, Oke. Sip. Uti di tengah ya. Iya. siapa yang mau megang? Ayo. Mas Bruno lah. Silakan aja. Yang Bruno, mau Mas bacain Bruno. namanya. Mas Bruno. Mas Bruno. Oke, Ya, siapa dulu ya? Ini Siapa dulu? pengen sama duit 3 juta tapi nggak mau ini ya? Kenapa sih? Gitu dong. Kita buka dulu aja ya. Cepetan. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan kita bertiga. Nanti yang ngatu nyusul ya, nanti mulai nyusul di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Dan hari ini kita bakal ngobrol soal mata katarak. Tuh, pas banget tuh tadi tuh ya kan sama mata Mas Bruno. Justru itu pas begini-begini malah bikin katarak bisa. Iya, Kecolok. atau apalagi sampai colok masuk, nah itu dia. Jadi kita akan ada 2 tamu yang keren banget. Siapa nih, Bang Bruno? Coba sebutin. Narsum yang pertama, kayak nama istri saya ini. Jangan-jangan emang istrinya lagi? Enggak ya? Dokter Intan Ramli, Iya. spesialis mata. Berarti. Iya, mohon maaf nih. Bisa nggak bacanya jangan begini-gini amat, ketahuan umur. Ya kan tadi kan Oh, katarak. iya. Itu bukannya gini. Oh bukan. Oh beneran, oh jadi bukan gimmick rupanya ya. Oke, yang kedua. Dokter spesialis mata, apa nih? Yang kedua. Intan Bluzy. Itu Instagramnya. Instagramnya. Narsum yang kedua, Dokter Paidon L. Tauran, MM. Dokter langganan kesini. Langganan udah kemarin. MM. Iya. Oh, ada jusnya bang? Ada jusnya nggak? Ada. Bukan, itu beda. Itu restoran. Oh, gitu restoran. Iya, Oke. iya. Praktisi kesehatan di Instagramnya Instagramnya apa? @Dokter Paidon. Nah itu, dan tadi kalau ngomongin acara Halo Dokter, ini asiknya adalah kita bisa nelpon kemari ya. Nomor teleponnya 5743476 untuk yang di Jakarta. Kalau di luar Jakarta pakai 021 jangan lupa ya, 5743478. Atau bisa juga via Instagram. Tinggal diketik aja tuh pertanyaannya di DM ke @haldokter_tvri. Oh gitu. Oh gitu. Iya. Dia mau ngomong apa? Ya ngomong gitu ngomong apa? Sekali aja. Karena Karena apa? sehat itu Asik. Ntar dulu belum. Kan belum berhenti ke sana. Ya tetap di Halo Dokter ya karena sehat itu asik gitu. Tapi belum ya? Udah belum nih? Udah lah. Oh belum juga. Oke. Belum penutupan. Jadi ntar yang nganterin Uti berdua nih. Iya seperti biasa. lah. Uti nggak di situ? Kan dokter Lula belum datang. Ya paling ntar lagi juga nongol nggak lama lagi. Oh yaudah deh kalau gitu Uti Yaudah. standby depan aja. Kita jeda dulu jadi ya. Jadi Oh, iya. mulai standby Oke. dulu. Kita jeda dulu sampai abis itu kita akan balik lagi. Tapi di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke, makasih ya. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Loh kok tiba-tiba muncul? Jeng. Jeng jeng. Gimana rasanya sendirian? Ya gitulah terbata-bata tadi. Oh iya. Karena kita kaget loh mbak belum datang. Jarang-jarang loh, Ciela dikangenin. Ih ngerasa. Dari mana Kak Lula? Nanti diceritain belakangan. Panjang ya? Habis Oh, periksa oke. mata. Pas banget dong kalau kita sama tema hari Tapi ini. nggak berhubungan sama diabetes. Oh, hari ini kita mau ngomongin katarak Kak. Betul. Dan Jadinya. seperti udah ada tuh tamu kita tuh. Yuk, Dokter yuk, yuk, Intan yuk, yuk, Ramli. yuk, yuk. Dokter Intan Ramli, selamat datang dok. Hai Dokter Intan.
Silakan dok. Mau situ nggak apa-apa? Sini ya. Yaudah, saya jadi Silakan. Dokter Intan dipanggilnya Dokter Intan apa Dokter Ramli nih dok? Dokter Intan. Oh Dokter Intan. Intan ya. kali. Kalau Ramli laki-laki Dok, ya. betul nggak sih dok? Istri saya namanya Dokter Intan. Masa? Iya benar. Dokter juga? Enggak bukan dokter. Ibu rumah tangga. Oh Oke. iya. Udah ya. Sip. Yaudah, salam buat istrinya ya. Iya, besok jangan telat lagi ya. Oke. Cobalah. Belagu. Dok, kalau diabetes berhubungan sama katarak, itu lebih cepat kataraknya karena memang gulanya tinggi, karena nggak terkontrol, atau semua walaupun terkontrol bakal lebih cepat kataraknya? Nah, jadi memang salah satu penyebab katarak itu ya dok ya adalah kencing manis atau diabetes mellitus yang tidak terkontrol Tidak kadar terkontrol. gulanya. Jadi ada terjadi proses gangguan dari nutrisi lensa tersebut yang menyebabkan cepat timbulnya katarak. Tapi kalau dia terkontrol berarti nggak masalah dok? Nggak masalah. Jadi yang penting adalah kalau memang kita atau keluarga punya diabetes mellitus, yang paling penting adalah dijaga kadar gula darahnya. Oke, tapi sebaliknya dok, kalau misalnya nggak diabetes, apa sih yang bisa bikin orang kena katarak? Nah, katarak itu sendiri bisa dibagi berdasarkan usia dok, tapi memang yang paling banyak adalah proses degeneratif. Tapi kalau nggak usia nggak gue aja. Iya makanya, salah ya. biar aman ke saya aja dok matanya dok, takut ada yang tersinggung. Tapi dok ya, ini pernah kejadian gini, yang 70 nggak ada katarak sama sekali usianya, dia tuh bersih banget lensanya, sementara yang 40-an tuh udah ada kabur-kaburnya gitu dok, Nah, ada kayak asap-asap gitu. Nah, itu ada faktor resiko lainnya, dok. Nah, seperti punya penyakit sistemik nggak? Seperti dia punya kencing manis atau Tadi mungkin ya, diabetes. ada hipertensi. Kadang hipertensi pun pasien hipertensi bisa mempengaruhi timbulnya kencing manis. Terus paparan sinar mataharinya lebih sering apa tidak? Paparan sinar matahari. Oh, jadi kalau orang yang sering kerja outdoor lebih sering katarak? Iya, yang paparan sinar matahari, dok. Oke. Terus, Sebetulnya nggak perlu kerja outdoor dong dok sebetulnya ya. Indoor juga bisa ya kalau naik motor gitu kali Dia berangkat. naik motor gimana caranya? Oh di Iya, kan begini nyetirnya. Enggak, tapi misalnya gini, dok, dia nggak naik motor, dia naik mobil. Tapi kemudian dia posisinya tuh di jendela gitu ya dok ya Ya. tempatnya. Itu bisa juga kena? tergantung dari faktor risiko lainnya juga sih, dok, sebenarnya. Dia merokok apa tidak. Nah, Oke. alkohol apa tidak. Jadi banyak faktor-faktor resiko. Kalau merokok tuh ya mungkin merokok sih nggak terlalu banyak. Tapi perokok pasif kan banyak banget dok. Iya, benar banget sih, dok ya. Kita mulai aja kali Iya materinya boleh ada materi ya. mungkin Mas Adit bisa dibuka Dokter Intan. Jadi kok kayaknya lama-lama semua orang bisa kebagian katarak juga ya dok ya? Bisa, dok. Jadi karena memang sebagian besar katarak itu adalah proses degeneratif. Usia tua, dok. Baiklah. Iya. Silakan, Oke, dok, silakan sudah dok. Izin ya, dok ya. Jadi Coba kelihatannya apa nih, batik atau bukan? Batik biru, putih masih jelas. ya. Mari kita mengenal katarak ya, dok ya. Iya, ke sebelah kiri dok. Oh, salah. Nah, wih keren sekali. Sampai begitu ya. Jadi ya katarak itu sendiri adalah kekeruhan pada lensa mata, baik itu sebagian atau keseluruhan. Ini bagian dari seluruh dunia ya dok ya. Jadi memang penyebab kebutaan terbesar itu di nomor 1 adalah katarak. Kemudian disusul dengan glaukoma dan penyakit mata Maaf dok, lainnya. kan kebutaan. Maksudnya permanen atau tidak dok kalau katarak Nah, ini? kalau katarak ini dia dapat diatasi dok, dapat kita cegah, Sembuhkan. dapat dilakukan tindakan gitu ya. oke. Jadi dapat diatasi Berarti gini sebenarnya. ya dok ya, kalau saya kataraknya ini udah penuh banget misalkan, Oke. saya nggak bisa lihat dalam kurun, pokoknya ceritanya buta lah gitu ya dok ya. Begitu saya ganti gitu lensanya gitu ya dok ya, saya kembali melihat kan. Iya, Berarti 47,8% ini yang berhubungan sama katarak ini butanya nggak permanen. Bisa iya disembuhin gitu bisa misalnya? diatasi. Bisa dok. diatasi. Baik. Tapi ada syaratnya dok, Apa jika retinanya atau saraf matanya kondisinya baik. Karena kan banyak faktor resiko lain untuk melihat selain katarak tersebut. Tapi biasanya gini, kalau orang yang mengalami katarak itu si saraf retinanya ikut kena juga nggak? Ikut bermasalah juga nggak? Nah, jika dia tidak ada proses penyakit sistemik tadi, biasanya sih kondisinya tetap Jadi baik. gini aja. ceritanya gini ya pemirsa ya, biar jelas nih pemirsa ya. Kan kalau katarak itu ada penyebabnya katarak macam-macam. Iya, Nah, benar. si penyebabnya itu bisa juga ngerusak si retina. Bisa, Gitu kan ya dok ya. benar. Tapi kalau penyebabnya nggak ada urusan sama sistemik Retinanya. tadi, memang misalnya karena usia lah ya dok ya. Begitu kemudian diatasi kataraknya, lihat lagi dong dok. Begitu Bisa, ya dok ya. iya, Oke, benar, dok. baik. Oke Lanjut lanjut ya. dok, silakan dok. Iya. Nah, ini kalau gambar anatomi ya dok ya, kita berbicara anatomi. Di mana sih lensa mata itu? Nah, ini lensa mata letaknya di sini nih dok. Nah, ini dia normalnya berwarna bening atau jernih. Lanjut ya. Dok, maaf dok, kalau lensa itu, wah ngomong ya. Kalau si lensa itu posisinya tidak benar, apakah kemudian tidak bisa melihat? Atau barangkali penglihatannya kabur atau bagaimana dok? Kalau lensa tidak posisi benar, bisa dok. Kalau misalnya dia, ini kan lensa digantung ya dok ya, ada pengikatnya. Jika pengikatnya lemah atau terlepas karena bisa jadi trauma, nah
lensanya bergeser ke belakang atau bergeser ke depan, nah itu otomatis terjadi gangguan penglihatan. Oke. Tapi bisa diatasi. Bisa diatasi. Tapi kalau katarak berarti lensanya yang keruh aja, tapi dia posisinya masih di situ ya? Iya, Ya. benar dok. Nah ini ya bagaimana katarak, jadi memang ini lensa yang jernih tadi berubah menjadi perubahan warna ya dok ya, entah itu warna putih, entah warna coklat, menyebabkan gambar yang kita lihat jatuh di retina itu buram atau Oke. tidak jelas. Nah, dia coklat atau barangkali warnanya putih, itu karena penyebabnya beda atau gimana dok? Jadi jenis-jenis katarak itu berbeda-beda ya dok ya, ada tipe-tipenya. Nah apakah dia, biasanya kalau orang kencing manis, nah itu posisi letak kekeruhan lensanya itu berbeda. Jadi Mulai dari mananya ya, gitu? apakah dari pinggir atau dari tengah. Jadi ketahuan tuh Bisa langsung. kelihatan. nih. Tapi Iya. maksudnya gini dok, kalau orang tadi misalnya diabetes tadi kata Kak Lula ya, itu yang bikin keruh itu karena gulanya ngumpul apa bagaimana itu? Bukan dok, jadi karena ada proses hiperglikemia, tingginya kadar gula. Nah terjadilah ada namanya peningkatan anti VEGF ya, faktor endothelial growth ya. Nah itu mempengaruhi dari nutrisi lensa Jadi sendiri. bukan gulanya ngendep di Bukan lensa. gulanya ngendep bukan, gitu ya, jadi manis bukan. lah matanya kalau gitu dok. Nah ini tadi dok penyebab katarak. Sebenarnya ada pertambahan dari usia, memang paling besar kita di Indonesia ini dan di dunia sih memang penyebabnya adalah degeneratif. Tapi juga ada sih yang katarak waktu bayi atau kita sebut kongenital ya dok ya. Katarak ya. Ya, terus ada karena trauma, tadi paparan sinar ultraviolet, terus penyakit yang sering adalah diabetes mellitus ataupun penggunaan obat-obat steroid jangka panjang. Obat steroid maksudnya ditetes atau diminum? Dua-duanya dok. Oh, Jadi yang bisa? masuk secara sistemik, iya bisa. Oh, oke. Nih Dok, kalau yang sinar ultraviolet itu kan kayaknya gampang-gampang aja ya dok, kayaknya ya. Berarti kita memang sudah harus kalau udah lagi terik itu harus pakai kacamata Nah, hitam itu tuh harus ya benar. dok. Iya pasti dok, itu ada pelindung ya, pelindung seperti kacamata atau penggunaan topi. Jadi bukan cuma buat gaya payung. ya. ya, atau buat ya. ngumpetin mata merah biasanya. Oh iya benar-benar dok, bisa. Terus ada juga sih sekarang tuh ada zat-zat makanan yang sebagai penangkal antioksidan ya dok ya, sebagai antioksidan seperti yang mengandung zeaxanthin, lutein. Nah itu bagus untuk mencegah radikal bebas, terutama di mata Oke. kita. Oke, baik. Nah ini Lanjut, nih Dok. keluhan-keluhannya dok. Nah pasti gangguan penglihatan, penurunan tajam penglihatan, ada penglihatan ganda atau double ya dok. Terus penurunan tajam penglihatan meskipun sudah ganti-ganti kacamata, jadi datang ke optik, oh nggak cocok lagi sebulan atau 2 bulan ke depan. Terus biasanya lebih silau pada siang hari dan pada malam harinya dia lebih nyaman. Oke dok, kan tadi ada gangguan penglihatan ya, pastilah ya kan penyebab kebutaan. Tapi ada nggak sih perbedaan antara orang yang butanya atau gangguannya karena katarak sama yang karena hal lain? Misalnya glaukoma gitu tadi, atau misalnya mata minus misalnya contoh. Penglihatannya berbeda nggak Iya. gitu dok? Beda dok, jadi kalau misalnya dengan katarak itu biasanya dia keluhannya buram dengan ada seperti pandangan berasap atau berkabut. Nah itu berarti kuncinya ada Iya. berkabut ya. Tapi kalau kataraknya sudah kekeruhannya sudah lebih tinggi gitu ya dok ya. Kalau yang masih minimal biasanya masih bisa dikoreksi dengan kacamata. Oh, pantesan aku pernah kemarin tuh Kak. Jadi aku lagi makan, tiba-tiba berasa kayak ada asapnya. Oh, iya. Rupanya emang makan makanan sate, ya? jadi ada bakaran Gimana satenya. sih kirain benar ya? Enggak. Dok, yang nomor 3 dok, penurunan tajam penglihatan walaupun sudah berganti. Tapi ini kan kayak tandanya orang kena diabetes juga ya dok ya? Iya benar dok. Orang kan kalau kena diabetes gitu kadang-kadang semuanya kayaknya bagus-bagus aja tiba-tiba gonta-ganti kacamata Nah, terus gitu. kalau orang kena diabetes itu di mata tuh ada 2 dok, bisa kena lensanya jadi katarak atau bisa kena retinanya jadi retinopati diabetik. Nah itu yang harus diperiksa ya lebih lanjut. Makanya mesti hati-hati nih kalau ngomongin diabetes, Iya. kataraknya udah dirapihkan pun diatasi ternyata nggak selesai juga Iya, permasalahan. benar. Baik dok. Gitu ya dok. Nah ini nih dok. Siapa namanya? Iya, ini dia. Saya penasaran, siapakah laki-laki ini dok? Itu namanya si sehat kalau yang si katarak. Yang itu namanya katarak, kasihan amat. Jadi kalau si katarak, jadi memang keluhannya buram ya dok ya pandangannya. Berarti kadang-kadang bisa juga lumayan ya dok, jadi fotogenik, jadi agak lebih Enggak cakep gitu gitu kan. dong. Ya, iya betul loh. Kalau ya, nggak masa- jelas kan. Oh iya sih, tapi maaf dok, tadi boleh dibalikin nggak? Oke, Aku penasaran boleh. sama perbandingan yang katarak sama sehat. Ini bukannya sama kayak orang yang minus dok matanya? Iya dok, makanya tadi katarak itu adalah tidak bisa dikoreksi dengan kacamata atau jadi udah pakai kacamatanya gini terus ya gitu iya, ya? Dia udah gonta-ganti bergonta-ganti. kacamata nih juga Oh. tetap aja gitu. Tetap Kok tetap aja. aja kabur gitu. Orangnya kabur berarti ya? Bukan. Oh, bukan pandangan. Kita lari Kan ya. mas-masnya kabur. Nah ini kalau kita sih dokter mata ya membahas tentang kebutaan menurut WHO itu adalah di 3/60 dok, ini yang buta ya. Jadi istilahnya pasien tuh melihatnya 3 meter.
kurang dari 3 meter itu kita sudah sebut dia buta. 3 meter tuh lumayan juga ya dok ya? 3 meter maksudnya gini dok, itu kan ada huruf-hurufnya tuh. Iya. Nah itu syaratnya gimana? 3 meter harus Nah, bisa baca semua? Bukan, kalau yang normal ini di sini dok 20/20 ini. Masih bisa lihat, Kemana nih? Ke sini. Iya betul dok, ke situ betul dok. Sabar tapi pelan-pelan ya dok ya. Oke. Iya. Nah, sedangkan kalau 3/60 itu dari jarak 3 meter kita menghitung dok, menghitung jari. Oh pakai jari. Iya, pasien disuruh bisa kelihatan apa tidak gitu. Bisa 3 meter. Dok kalau misalnya kita sampai nomor 11 masih bisa lihat gitu, Oh, itu artinya luar, apa dok? luar biasa dok. Superman kali matanya. Duduk. Ceritanya ya dok ya. Iya. Biasanya kalau kita periksa itu kalau nggak pakai huruf, pakai angka, iya kan? Terus katanya kalau misalkan kita kalau mau agak-agak nakal, diapalin aja. Karena ternyata tuh nggak berubah katanya ya dok ya. Tapi ternyata ada trik lain. Nah pertanyaannya dok, kalau gambarnya bukan nggak kelihatan, tapi kayak goyang-goyang, itu permasalahannya di mana? Apa larinya ke arah katarak juga? Nanti kita bahas pemirsa ya, sekalian juga pertanyaan boleh ke sini ya. Yang umurnya udah banyak boleh juga telepon aja langsung gitu ya. Segmen 3 Anda langsung bisa bertanya sama dokter Intan. Iya sih, tapi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Iya, mengenal katarak di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik ya, barengan sama dokter Intan nih pemirsa. Yes. Nah, segmen ini udah boleh telepon langsung. Silakan kalau umurnya di atas 50 katanya udah biasa entar lihat asap-asap ya. Iya. Sebagai figuran tiba-tiba dia lewat ya. Dok, saya tuh ya doknya pernah periksa di umur 40-an aja, saya tuh udah ada asap-asapnya. Terus diketawain sama dokternya, karena dokternya umur 70 dan dia sama sekali nggak ada asap dan bersih sebersih-bersihnya. Nah buat orang yang maunya umurnya banyak tapi nggak ada sama sekali gitu ya permasalahan di katarak, dia harus bagaimana? Apakah vitamin mata? Nah itu tuh dok pertanyaan banyak Katanya orang. disuruh banyak makan wortel mentah dok, katanya gitu. Itu mah kan vitamin A kan, ada juga vitamin yang khusus buat mata tuh dok, udah banyak sekarang dijual. Oh iya. Jadi memang kalau vitamin mata ya dok ya, biasanya yang sudah mengandung adanya lutein, zeaxanthin, nah itu memang sebagai antioksidan dan bisa menangkal radikal bebas, tidak hanya mencegah timbulnya katarak lebih cepat, juga proses degenerasi pada retina pada usia tua. Berarti dia itu terbukti dia membantu. Iya, benar dok. Vitamin bukan wortel lagi. Bukan wortel lagi. Nah, Iya. Ya, Kalau ini dok, ada juga dok kacamata yang bolong-bolong tuh. Oh, yang bolong-bolong itu. Iya. itu loh yang dijual dong. Iya kan banyak dok, banyak banget yang ngejual gitu kan, kacamata dia bolong-bolong gitu kayak ada ventilasinya. Nah itu bener apa enggak sih bisa membantu untuk mata minus lah apa segala macam? Itu sebenarnya hanya alat bantu sih dok ya. Jadi dengan dia bolong-bolong itu tuh kayak efek pinhole. Jadi kita jadinya lebih jelas karena sinar yang masuk dikurangi. Gitu. Jadi sebagai alat bantu tapi Jadi tidak pupilnya mengkerapi. ngelebar gitu maksudnya? Pupilnya lebih kecil dok. Kan bolong-bolong kecil. Oke. Gitu. Kok perasaan kayaknya kurang cahaya dia gede ya. Iya, salah iya, ya, iya, salah. Ini iya. salah. Ini Salah cara persepsi. Betul. Jadi berarti kalau tadi yang tadi dok kalau lihat gambarnya kayak goyang-goyang atau kalau gambarnya tengahnya jelas, pinggirnya nggak jelas. Nah itu gimana dok? Nah itu Bukan katarak. banyak dok. Bisa jadi kelainan refraksi. Nah, seseorang yang perlu kacamata, entah itu minus, entah silinder, itu juga memiliki keluhan seperti tersebut. Terus kelainan katarak juga bisa, kelainan saraf mata retina, itu juga bisa dok. Jadi memang sih lebih, kalau itu lebih spesifiknya sih check up gitu ya dok ya. Iya dipastiin lagi ya. Iya benar. Harusnya orang check up mata tuh seberapa sering sih dok? Iya kan kalau ke dokter gigi kan 6 bulan sekali. Kalau dokter mata berapa kali setahun itu apa? Jika tidak ada suatu penyakit yang Nggak usah periksa-periksa. Oh jangan bukan, gitu. 1 tahun sekali dok. Oh setahun Ya, sekali. tapi kalau untuk anak-anak yang memang memerlukan kacamata, biasanya setiap 6 bulan kita Nah, dok cukup nggak kita datang ke optik gitu? Kan sekarang kan tempat jual kacamata atau tempat optik Udah gitu, udah menyediakan. punya tuh yang alat-alatnya periksa gratis Iya, ya kan? iya. Itu cukup nggak untuk ngecek kondisi mata? Nah, biasanya kalau optik tersebut, kalau dia udah cross check kacamata terus tidak dapat, nah mereka pasti akan langsung Konsul refer lagi, rujuk untuk ke juga. dokter mata Oh, gitu. Oh, oke. Tapi kalau emang dia nggak ada keluhan, pengen tahu aja, cukup berarti ya? Bisa sih, bisa dok. Ya. Baik dok. Oke, Kita ada lanjut lagi, ya, Dok? ya. Ada, lanjut ya. Silakan lanjut lagi dok. Iya. Sambil Halo, nunggu Mas. telepon ya dok, kalau tiba-tiba nanti Nah. teleponnya berbunyi. Iya. Ini lanjut. Mungkin nggak orang sampai yang 11 itu dok? Bisa lihat. Oh, belum ada sih dok ya, saya nemu pasien ya. Oh belum ada ya? Jadi Ada yang sih ya, paling dok, ya. bagus mana dok? 20 Memang 20. 20/20 dok, di baris ke-8. Berarti kalau bisa lihat ya kayak pasti ngapal tuh Iya, kan. berarti Iya. ini rekor dunianya cuma sampai nomor Tapi 8 ya ininya dok? sih ada berbeda ya dok ya, ada beberapa chart gitu. Jadi wah luar biasa kalau bisa ngafalin banyak chart gitu ya dok Iya, ya. iya. Gitu ya dok. Bisa ikut olimpiade matematika itu. Iya. Nah ini nih dok.
Nah, Nih, ini apa nih? cara pemeriksaan sederhana, kalau kita sih bisa sebutnya shadow test ya. Jadi mungkin keluarga di rumah juga bisa kita center ke anak matanya. Nah, jika ada gambaran Anak mata tuh apa, Dok? anak mata tuh pupil, Dok. Oh, anak mata pupil. Itu Yang anaknya umur kecil. berapa itu, Dok? Kecil ya, Dok ya. Jadi yang kecil ini pupil. Nah, lagi kita center, dia memberikan suatu bayangan seperti bulan sabit atau berwarna tidak jernih. Nah, kita bisa mendiagnosa kemungkinan dia penyakit suatu katarak. Walaupun kalau udah jelas, kalau udah apa namanya matang banget sih jelas ya dok ya kelihatan iya. ya. Nah, ini gambarnya dia. nih, Dok. Nih yang udah matang banget tadi ya, Dok ya. Dia beradanya di tengah, di anak mata pupil. Nah, jelas ini kedua mata pasien ini mengalami suatu Berarti kalau katarak. dia nih udah nggak bisa lihat dong dok kalau udah kayak gini. Nah, ini tergantung sih, Dok. Kalau kayak gini sih biasanya mungkin hanya lambaian atau sinar ya, karena ini warnanya sudah sangat putih dan matang kita sebut ya. Dok, itu kok beda sih, Dok? Kiri sama kanan ukurannya kayak lebih gede yang kanan. Oh, yang ini ya, Dok ya, pupilnya ya. Nah, mungkin itu sudah dilakukan tetes mata midriasil, pelebaran anak matanya, jadi tampak lebih jelas. Iya, iya, iya. Nah, kadang tuh, nah ini nih. Nah, kita punya beberapa orang salah misdiagnosis ya, Dok, Iya, atau betul. diagnosis banding. Pterygium ya dok. Nah, ini Pterygium. pterygium nih, kadang kan datang pasien, saya katarak, Dok, padahal gambarannya seperti ini. Nih ya, itu yang sebelah itu katarak ya, Dok ya. Iya. Nah, sebelah sini pterygium. Itu yang orang bilang ini bukan sih, Dok? Kalau saya pernah sering dapat pasien ngomongnya perlemakan mata. Ya, Perlemakan benar, Dok. mata. Iya, bilangnya perlemakan mata. Jadi tumbuh jaringan fibrovaskuler yang di luar ya. Kita banyak pasien bilangnya itu ada lemak. Nah, Tapi bisa memang bisa bukan? dibuang kan ya dok? Bukan, Dok. Oh, bukan. Bisa dibuang. Bisa dibuang ya, Dok, Iya, ya? dia di luar bola mata ya, Dok ya. Nggak sebenarnya sih nggak ngeganggu matanya lah bisa. Iya. Iya, ini tidak mengganggu penglihatan kecuali kalau dia melebar Udah nyebrang Sampai ke gitu ya. tengah. Iya, ya. nyebrang, Dok, baru dia mengganggu. Ada lagi. Nah, ini nih Aduh. ulkus kornea atau koreng ya, Dok ya. Koreng pada kornea. Ini tampaknya Ini seperti nanahnya ya, Dok, ya, itu, iya, Dok? Ini tampaknya karena sama apa, Dok? putih ya, Dok ya. Jadi kesannya seperti katarak. Ini banyak kasus Infeksi. sih biasanya infeksi paling sering sih softland ya, Dok ya. Oh, gara-gara pakai softline Iya, selamaan kalau tuh orang gimana, Dok? kota ya biasanya, tapi kalau di daerah kadang yang berkebun Kecolok atau gitu kali. iya, yang sawah kadang Ini satu mata semua nih, dok ya kayaknya dok. Iya, ini full, Dok, yang itu. Iya. Nah yang seperti ini masih bisa disembuhkan dok? Nah, ini bisa terapi kita obati, tapi tergantung kausanya, Dok, penyebabnya. Apakah dia bakteri atau dia jamur. Gitu. Terkadang ada yang sembuh sempurna atau ada yang meninggalkan jaringan sekar atau Parut. sikatrik. Parut. Iya, Jadi- parut. Nah terus kemudian kalau si ada jaringan parut berarti kita mesti gimana dok? Nah, itu dilanjut dengan tindakan sekarang ada namanya keratoplasti ya, Dok, donor kornea. Oh. Berarti kornea orang dikasih ke dia gitu, ke Iya, pasiennya? benar, di transplantasi. Di Indonesia udah bisa, Dok? Sudah bisa, Dok, kita. Dok kan itu kan maksudnya kan kornea kan barangkali yang rusak cuma sedikit. Ditempelnya cuma yang sedikit itu atau seluruhnya diganti? Nah, sekarang ada yang namanya lamelar, ada yang keseluruhan. Jadi ada yang sebagian, bisa juga keseluruhan, tergantung dari luas kerusakan sama kedalamannya, Dok. Oh. Jadi bisa cuma sedikit aja gitu ya di Dikit, transfernya. bisa banyak, bisa ganti muka sekalian nggak, Dok? Nah, itu Iya, dia. beda. Biasanya nunggu dari orang yang meninggal bukan dok? Nah, Iya, tapi sekarang kan sudah ada bank mata, Dok. Nah, jadi bank mata? Bank mata. Jadi orang-orang yang memang ingin mendonorkan. Jadi yang meninggal udah Nah, dia udah donorin udah kan? dari awal gitu. Iya, ada suratnya gitu. Nah, di Indonesia pun juga udah ada begitu? sudah ya? ada, Dok. Gitu ya, Dok. belum ikut Belum. udah ikut Belum sama-sama. meninggal, saya. Iya. Oh iya. Ini kan dari sekarang Oh, daftarnya. Iya. Nah, ini ada juga nih, Dok. Pernah lihat nggak, Dok? Arcus senilis. Jadi Iya, putihnya di sekeliling. Nah, satu pigmentasi ya, Dok ya. Jadi ini bukan suatu katarak. Iya, tapi putih memang, tapi tengahnya sih nggak putih, malah Tengahnya kebalik nggak lah putih. pokoknya. Nah, Kayak bengkak ya, Dok ya? Kayak cembung gitu kelihatan jadi. oh iya, seperti kesannya ya, Dok. Kesannya seperti kayak nambah cembung ke depan gitu, Iya. padahal putih doang ya? Putih saja. Ini Kayak tidak ikan. tidak mengganggu penglihatan. Iya. Oke. Nah, ini yang tadi nih, Dok, lanjutan dari ulkus tadi. Jika dia meninggalkan jaringan parut, kita sebutnya keratopati, sudah tidak terjadi proses infeksi lagi. Dok, kalau yang sana tuh hampir kayak tetap masih kayak katarak awal ya dok ya? Yang mana? Yang Ini, di Dok. paling Yang bawah bawah. dok, yang bawah. Oh iya, ini tapi ini sikatrik parutnya itu di bagian kornea, Dok. Iya, dan Oh, ngelewatin Dia batas kan- pupil juga ya? Iya, di depan gitu ya, Dok ya sebenarnya ya. Karena sebetulnya kalau si katarak tuh jelas dia tuh memang berbatas dari si pupilnya itu Pupilnya. sebagai Iya. batasnya ya. Benar, Dok.
Tapi memang harus ngecek ya dok ya, mesti dilihat pakai alat dokternya berarti kan, Iya, nggak bisa benar. ngaca Pakai sendiri slit susah lamp. gitu kali ya. Nah, ini dia dok nih, banyak Nah. pertanyaan yang Nah. berhubungan dengan pembedahannya ini. Jadi memang katarak sendiri kan sampai saat ini dok tidak bisa sembuh dengan obat, gitu ya. Oke. Jadi tidak ada Obat banyak tetes obat gitu tetes misalnya. gitu ya. Jadi memang harus dengan operasi, tergantung dari tingkat derajatnya. Jika yang masih tipis atau insipien, kita biasanya bisa koreksi kacamata. Nah, untuk tindakan pembedahan sekarang Mas sudah modern, Dok. Ya, mungkin orang awam bilangnya ada laser atau tindakan vekoemulsifikasi tanpa Iya. jahitan ini yang lama kita keluarkan kataraknya secara utuh, jadi ada batu kataraknya kalau diminta pasien. Sedangkan kalau yang Gue jadi cincin ya. Waduh, sedih ya. kenang-kenangan. jadi kalau misalnya yang tindakan dengan laser atau vekoemulsifikasi ultrasound, nah itu si kataraknya dilakukan dimakan atau dihancurkan dengan suatu mesin. Nah ini yang tanpa jahitan dok, jadi tindakannya lebih cepat, komplikasinya lebih ringan dan pemulihannya lebih cepat. Berarti orangnya langsung pulang nggak dok? Langsung pulang dok, tidak perlu dirawat. Bayar dulu kali. Ya, iya. Terus berapa lama dok pengerjaannya? Pengerjaannya biasanya 15 menit dok, kurang lebih. Nah dok, kalau yang kan suka ada tuh sekarang Yang di operasi mobil-mobil katarak. itu kan Bukan, ya, yang kan? masal, yang masal. rame-rame gitu. Itu biasanya pakai teknik yang mana dok? Biasanya kita ada pemilihan dok, tetap ada yang vekoemulsifikasi, teknik yang dengan mesin atau dengan yang manual. Untuk yang kasus-kasus hard katarak keras yang tidak bisa dimakan dengan Bisa dihancurin mesin, aja. ya, sama alat yang biasanya terpaksa tetap kita harus pakai manual. kembali ke manual. Jadi yang di mobil-mobil itu biasanya mereka pakai yang mana nih dok? Tetap yang ini, yang gampang aja. Ada yang mesin dok. Ya mobil bukan mesin keliling kan? Kan Oh, ada ya? 15 menit loh bayangin. Oh, ada ya? Nggak pernah lihat tuh. 15 menit, 15 15 menit hebat banget ya dok ya. Oh, alah. Lanjut dok, lanjut dok. Selesai kayaknya. Oh belum ya? Selesai. Oh, oke, Terima oke. kasih. Bisa nggak dibalikin lagi dok? Bisa. Nah, kalau misalkan belum matang, berarti ini ngambilnya yang ini ya dok ya? Iya dok. Nah, maaf dok, boleh duduk dok. Iya. Jadi pertanyaannya di gini dok, kalau misalkan baru asap-asap aja, itu berarti kita akan langsung koreksi atau kita kemudian apa ya, kacamata dulu aja tungguin sampai matang atau gimana dok? Nah, jadi yang pasti sih kita periksa dulu ya dok ya, tajam penglihatannya berapa tadi sesuai dengan WHO tersebut. Jika misalnya hanya gangguan yang masih ringan, nah bisa dengan koreksi kacamata, kita tetap pertama utamakan koreksi kacamata. Kecuali memang mengganggu pekerjaannya seperti pilot atau mungkin tergantung pekerjaan ya dok ya, yang memang membutuhkan suatu tajam penglihatan yang 6/6 atau 20/20, kita bisa anjurkan untuk lakukan tindakan operasi. Oke, dok, ada yang menanyakan mengenai resiko operasi. Nah, baru mau nanyain. Kan setiap Suka tindakan, sama nih dia iya nih. sehati. Karena kan gini namanya tindakan dok, sekecil apapun, seminimal invasif apapun, pasti kan ada dong resikonya. Tapi yang nanya sama saya tuh gini dok, masalahnya dia nanya sama dokternya, dokter matanya. Ditanya, dok ini ada efek sampingnya nggak? Ya ada, paling buta gitu. Kok enteng sekali ya jawabnya Terus ya. langsung panik dong, langsung nggak jadi tuh pulang lagi tuh rame-rame katanya. Terus gimana sebetulnya harus bagaimana sih gitu? Apakah sebegitu parahnya efek sampingnya? Atau barangkali ada hitungannya jauh, misalkan 1 dari 1.000.000 misalkan begitu ya dok ya. Mau tahu kan pemirsa seperti apa? Apalagi kalau misalkan sekarang udah kasih tahu udah harus operasi katarak tapi masih maju mundur nih. Takut kan namanya Kayak Syahrini ya. dibuka matanya ya. Nanti kita bahas lebih jauh nih. Dan jangan lupa boleh nelpon ya sini ya di 5743476 untuk yang di Jakarta. Untuk keluar Jakarta pakai 021 5743478 atau juga masih boleh via Instagram gitu ya ke @haldoktertvri, DM aja ke situ. Nah, tinggal dokter ya karena sehat itu asik. Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Hal Dokter karena sehat itu asik. Asik. Masih ngomongin soal mata yang katarak. Dan plus tambahannya adalah ngomongin efek sampingnya. Iya. Karena udah banyak yang nitip pertanyaan yang langsung kemudian stres nggak jadi tuh operasi kataraknya. Karena Iya. katanya efek sampingnya satu diantaranya adalah Kebutuhan. kebutaan. Oh, langsung ada telepon loh. Jangan-jangan ini sama loh kayak ceritanya. Iya, coba ya kita Coba, dengarkan. coba. Pagi, Hal Dokter dengan siapa di mana? Selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo Bapak, Ibu? Ibu nih kayaknya. Bapak. Ibu? Halo Pak, silakan Pak pertanyaannya Pak. Halo, assalamualaikum. Aduh, iya Bapak rupanya. Bapak, silakan Pak. Dengan siapa di mana, Ya, Pak? Dari Bapak Kujang, Sulawesi Tenggara. Ya, silakan Pak Ujang. Ya, umur saya sekarang 39. 39. 39. Jadi mata saya ini bermasalah sudah lama, sering kabur. Kalau Sering lihat kabur? cahaya, iya. Kalau lihat cahaya, kadang
silau begitu, baru berbayang-bayang matanya, Kak, agak kabur. Oke, Apakah baik. ini ada pengaruhnya dengan sakit kepala atau ada penyakit lain ya, Dok? Sakit kepala, Bapak sering sakit kepala, Pak? Iya, saya sering sakit kepala sudah 2 tahun. Oke, 2 tahun baik ini Pak. sakit kepala terus. Baik. Oke. Belum pernah periksa ya Pak ya? Belum pernah periksa. Baik. Kita jawab nanti ya Pak ya, barengan sama Dokter Intan ya. Ada telepon lagi masuk Kita sepertinya ya. simpan dulu punya Bapak, Pak Ujang kita simpan dulu ya. Iya. Yang selanjutnya Oke. di belakangnya Berikutnya, Pak Ujang. pagi dengan siapa di mana? Halo Ibu. Oh putus. Putus. Kenapa nggak diomongin baik-baik dulu langsung putus aja gitu ya? Coba deh ya. Oke, Dok. Tapi ada Dokter Paidon tuh kelihatan. Oh iya, Dokter Paidon. Hai, Tidak. Dokter Pai. Boleh, kita masukin dulu. Halo Dokter Silakan, Paidon, silakan silakan. Dok. Mana anaknya Uti? Tadi katanya mau ikut anaknya. Iya. Oh ketinggalan ya Allah. Dokter Pai, kita jawab telepon dulu ya Dokter Pai ya. Siap. Oke. Jadi Dokter Intan, pertanyaannya tadi Pak Ujang jelas tuh 39 tahun, Iya. pandangannya suka kabur, terus suka sakit kepala udah 2 tahun ini, apakah berhubungan sama sakit kepalanya? Tadi juga katanya kalau ngeliat cahaya kayak berpendar gitu mungkin Dok ya maksudnya. Gimana tuh Dok? Nah, ini sebenarnya sih lebih harus periksa ya dok ya, Iya. karena berpendar itu terkadang bisa jadi gangguan refraksi atau pasien punya kelainan Minus, minus, positif, atau plus ya, gitu? plus atau silinder. Oke. Nah, jadi sinar yang masuk tidak fokus. Nah, dengan bantuan kacamata lebih fokus. Jika memang sudah 2 tahun tadi ya keluarnya Pak Ujang ya itu bisa membuat pusing juga sih dok. Jadi bisa Gangguan bikin kepala. pusing, bisa bikin sakit kepala juga kalau berlarut-larut. Benar. Sebetulnya nggak usah begitu ya. Kita punya misalkan gini, +1 harusnya jadi pindah ke +2. Itu aja udah bisa bikin pusing ya dok ya. Iya, Padahal benar. udah pakai +1 tetap aja bikin pusing. Jadi intinya mata ini memang mempengaruhi sakit kepala, pusing dan lain-lain. Tapi Iya, gini Dok, benar, Dok. kemungkinan lain gitu ya yang bisa muncul sakit kepala dari mata tuh apa sih Dok? Tadi selain gangguan refraksi Selain juga itu. ada namanya mungkin pernah dengar ya dok ya glaukoma atau Nah. hipertensi pada daerah mata. Nah itu memang lebih bikin sakit kepala sampai pusing, Uring-uringan lah mual, Tapi pasti ya. biasanya sakit muntah, kepalanya iya. cari pertolongan nggak dok Nah, kalau itu itu dia. dok? Nah kalau yang glaukoma ini suatu kegawat daruratan mata dok. Berarti heboh banget ya? Heboh banget, matanya merah sampai pasiennya muntah atau tadi uring-uringan ya dok ya. Nah itu memang harus segera ke dokter. Jadi kayaknya nggak mungkin pakai telepon ke sini Iya, nanya tuh iya, kayaknya. iya. Benar-benar, Ya. pasti Mungkin sudah barangkali pergi. larinya ke arah yang refraksi nih. Iya, Jadi, benar. Pak periksa lebih jauh ya Pak Iya, ya. pastiin Kami aja. mesti pakai kacamata begitu ya Pak. Oke. Kita hai dong sama sama Bapak Paidon. Iya, halo Dokter Paidon. Halo Dokter Dika, halo Dokter kabar? Lula. Apa kabar Dok? Halo pemirsa, semoga Anda sehat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Dan Amin. saya siap memberikan tips untuk Anda supaya lebih sehat. Dok, sorry Oke. Dok, sebelumnya Dok, bajunya keren banget ya, kayak lagi di Hawaii. Iya, keren asli nggak bohong? Kayak di Bali. Iya, abis healing ya Dok, nggak? Habis healing di Bali. Ah, Enggak, sebetulnya habis kasih training. Oh, Dok, mantap. baik dong Ya. dok kalau misalkan berhubungan sama nutrisi ya, mata ya apa aja dok? Yang gampang-gampang aja dok ya, jangan kemudian harus beli yang apa gitu, yang jauh-jauh atau yang mahal. Ya, kalau masalah mata ya apa tadi bilang katarak ya, yang sepemahaman saya yang paling basic kan nutrisi ya, dan urusannya dengan diabetes, kemudian gaya hidup kayak merokok, kemudian obat-obatan steroid. Obat-obatan steroid kan biasanya karena nyeri sendi kronis bertahun, terus kemudian akar masalahnya nggak diberesin, cuma Betul. menggunakan obat. Betul. Atau ada orang yang menganggap obat steroid itu kayak vitamin, jadi kalau supaya nggak pegel langsung minum gitu. Kalau yang buat bentuk tubuh gitu, yang membesarkan badan juga kan pakai steroid bukan? Itu anabolic steroid. Ah, beda ya? Anabolic steroid itu testosteron. Kalau untuk yang nyeri sendi itu catabolic steroid. Itu dexamethasone, cortisone, Jadi kalau yang cortisol. Johnson lah ya. kalau yang kemudian membentuk tubuh itu tuh, yang membesarkan tubuh itu nggak Ya. apa-apa? Eh, Apa-apa juga. Ya nggak sehat juga sih Nggak ya. apa-apa juga, nggak apa-apa juga. untuk program wellness untuk usia di atas 40 tahun saya kira bisa asal programnya ada terukur gitu. Nah, ketika bicara makanan yang menarik di Indonesia itu sebetulnya banyak orang yang kurang gizi kronis tuh. Jadi makanan sebetulnya kita salah satu misalnya tadi dokter cerita beta karoten buat mata kan sangat vital tuh. Di ubi ada yang warna kuning ya, merah, kemudian pepaya, mangga, pisang, jambu. Iya. Kemudian buah-buahan yang warna merah, kuning itu beta karoten banyak sekali dan itu penting buat mata. Tapi kan kita mungkin kebiasaan makanya nasi, sayurnya mie instan kan begitu. Iya, itu bukan sayur dong. Terus lauknya Iya dok, mie insannya kuah, dikasih nasi, nah dia berenang di situ dok. iya dianggap Iya. makan sayur Biar kan. gurih. Kemudian nanti tanda kutip lauk pauknya bakwan goreng gitu. Iya. Jadi kurang nutrisi kronis lah gitu. Oke. Kenyang, enak. Kenyang, gemuk barangkali, gitu Iya. nggak kurus, tapi Betul. kurang nutrisi gitu. Nah, kemudian ketika tadi udah ceritakan diabetes,
mungkin pemirsa juga sama banyak penderita diabetes yang ketemu saya itu cuma mengandalkan obat tapi akar masalah diabetes nggak diberesin gitu. Diabetes kan biasanya satu adalah pilihan makanan, kedua ada proses penuaan. Ya, yang proses penuaan ini sendiri kita harus mau belajar. Kita kalau nggak mau belajar hidup sehat ya berarti kita siap-siap tidak sehat. Iya. Mau hidup sehat nggak? Ya belajar, kerjakan, praktekin dan cari caranya. Kalau misalnya kita nggak kerjain ya udah siap-siap aja. Kita tapi ada nggak sih maksudnya makanan-makanan yang memang dia tuh bagus Khusus banget buat gitu loh, mata buat gitu. mata gitu. Tadi dok, contoh misalnya kayak orang ngomong katanya kalau mau bagus nih pakai wortel mentah. Karena ngelihat kelinci itu kan nggak ada yang pakai kacamata tuh. Ya elah, nggak ada binatang yang pakai kacamata kali. Wortelnya harus mentah katanya. Bener nggak dok? Iya, saya tanya, monyet pakai kacamata? Nggak juga sih. Pisang dong. Nggak pisang. Oh iya. Gajah semua juga. Iya, ikan pakai kacamata nggak? Nggak juga. Padahal di air loh, Oh, iya, nggak pakai kacamata tuh. Jadi kayaknya jangan terlalu ngada-ngada Iya, juga. tapi maksudnya gini, wortel mentah dan tidak mentah itu beda nggak? Beda, memang pada beberapa jenis antioksidan, bukan antioksidan, fitokimia, antioksidan itu fungsi, nah, bahannya itu fitokimia. Itu memang harus dipanaskan supaya bisa keluar. Kalau nggak dipanaskan di blender. Oke. Ya, jadi misalnya makan ubi ya harus dipanaskan. Makan wortel ya harus dipanaskan. Biar Kalau keluar. biar keluar antioksidannya bisa dipakai gitu. Kalau Oh, nggak ya ini nggak sama bisa. kayak ini ya, kalau tomat lekopennya itu kalau Diproses. enggak dia mesti dipanasin gitu. Kalau misalkan mentah nggak dapet tuh kita jadinya. Tapi kalau bicara vitamin C dipanasin rusak. Hilang, iya. Nah, sementara vitamin C itu vital buat kesehatan pembuluh darah. Pembuluh darah kan harus elastis tuh. Nah, vitamin C habis itu itu kita makan jeruk dok. Jeruknya kan nggak dipanaskan. makanya kalau misal dibilang, harus makan vitamin buat mata, kayaknya nggak usah terlalu gitu. Kita makan jeruk, tomat, pepaya, rutin. Pepaya itu ada vitamin C-nya. Pepaya itu powerful sekali buat kalau dibilang buat kesehatan mata, saya pilih yang paling murah ya, murah meriah. Jadi ntar pemirsa kalau beli pepaya, bilang disuruh sama dokter Paidon gitu ya. Apa? Dari itu, Pak beli pepaya buat mata gitu ya. Terus kemudian kalau dia ngomong harganya, jangan ditawar. Kenapa itu dok? Ya jangan, harus tahu. Udah barang bagus masih ditawar. Kan Oh kebangetan. iya. gitu. Ini pesan sponsor sepertinya, ya. Pesan Jadi, sponsor dari terus tukang paya. pepayanya diapain aja boleh? Diapain aja. Asal jangan dikasih gula. Nah, saya memang ketika berbicara diabetes, kata kuncinya adalah pilihlah sumber karbohidrat atau pemanis yang tidak terlalu menaikkan gula darah. Ini kata kunci nih, hafalin kata-kata kunci saya. Iya. Karbohidrat yang tidak meningkatkan tidak terlalu meningkatkan gula darah. Jadi kalau orang udah diabetes ya nggak lagi makan nasi putih, nasi merah. Nggak lagi makan roti-roti yang putih, yang manis. Ya kita pakai roti gandum tapi hati-hati jangan terlalu banyak gula. Atau kita lebih milih kacang hijau, ketan hitam, ubi, singkong yang memang udah aslinya begitu. Nah, tapi dok, kalau untuk temennya paya nih, misalnya kan tadi kan dokter bilang bahwa yang lebih bagus kalau si vitamin A-nya tadi, misalnya karotennya itu di blender misalnya. Ya. Nah, itu biar lebih enak pakai apa dok biasanya? Itu boleh campur-campur aja, suka-suka. Papaya sama Nanas gitu tambahin? papaya sama nanas sama buah naga gitu. Enak sih. Kalau misalnya untuk penderita diabetes kita nggak blender buah, kita tambahkan pare sepotong. Pare. Pare itu sepotong setebal jari itu. Misalnya Anda bikin buah naga, kemudian nanas, Dia kemudian ngerusak dong nanti dok rasanya. enggak, justru di blender nggak terasa pahitnya itu hilang. Pare itu di dalam tubuh manusia dikenali sebagai hormon insulin. Karena bentuk molekulnya itu sangat mirip dengan hormon insulin dan diperlakukan oleh tubuh sebagai hormon insulin. Tapi jangan beranggapan itu sebagai obat. Iya. Ya. Jadi kalau Anda makan buah, kita blender sama ada pare sepotong, kita makan nasinya nasi merah, supaya enak nasi merahnya waktu lagi masak pakai rice cooker, kita pakai air panas jadi empuk. Nah, jadi kita makan nasi itu nggak ada bedanya rasanya dengan nasi putih. Ya, jadi makan buah, nasinya nasi merah, menunya yang enak tidak digoreng dan pakai sambal. Indonesia sangat kaya dengan sambal dari punten, Dok. mulai Aceh sampai Papua. Kalau misalkan gini dok, kan kita kan kalau yang namanya pepaya bisa juga pepaya yang agak mentah. Itu sama nggak dapatnya? Ya, sama aja nggak ada masalah. Kan Kalau buat rujak gitu dok? boleh. Rujak itu sangat sehat kecuali asal jangan kasih gula pasir aja. Buat di sambelnya Gula biasanya Jawa kan. kan, gula Jawa. Iya, gula Jawa, gula Batak, gula Bali. Nah, Iya. Gimana Tapi itu, Pak? beda dok ya antara gula Jawa tadi ya, nggak ngomongin suku lain ya. Iya. Tapi dibandingkan dengan gula pasir, itu bedanya di Oh, mana? beda. Gula pasir kan cuma glukosa aja. Oh, oke. Kalau gula aren, maksudnya gula aren kan? Ya. iya. Oh, gula Jawa tuh gula aren ya? berarti? Gula aren, maksudnya gula aren yang coklat. Gula aren itu masih banyak vitamin dan mineral yang ada di dalam itu ada masih. Masih ada asam amino, ada vitamin, ada mineral, khususnya mineral yang namanya magnesium. Nah, untuk
memanfaatkan atau proses pengolahan gula di dalam tubuh kita sangat membutuhkan mineral magnesium. Kebayangkan kalau misalnya kita minum gula pasir atau makan yang ada gula pasir atau beli sayur yang ada gula pasir, maka cadangan magnesium tubuh kita dirampok tuh untuk pemanfaatan gula. Tapi kalau kita pakai gula aren itu sudah ada magnesiumnya, jadi bisa dipakai. Makanya selain gula aren, kita juga bisa pakai madu, itu magnesiumnya ada. Oh, madu juga bagus Nah, ya. jadi Tapi kan rasanya suka nggak asik tuh jadinya. Yang Iya, penting jadi nyambung nyampur, gitu. jadi enak loh. ribut. Teh pakai madu, pakai lemon kan enak. Oh iya. Honey sama lime tea teh. itu namanya. Iya, enak kan. Iya, Kemudian kan. papaya Kan kasih lemon, ngomongnya kasih madu. rujak dong. Masa rujak pakai madu gitu iya, kan iya. ya. Oke, Kalau boleh rujak jawab aja. pakai Aren gula aja, aren. aren. Iya. Boleh, udah sih abang-abang juga udah ngasih kok. Enggak, hati-hati. Jangan Karena sama banyak juga abang-abang. orang yang suka Bamba membuat yang namanya karamel. Karamel tuh gula yang dipanasin Gula jadi pasir coklat. padahal, Iya, gitu. jadi warnanya coklat. Itu kan dibilangnya gula merah. Tapi kan rasanya beda. Ya, dicampur-campur sama dia. Oke, jadi kalau bikin di rumah, bikin rujak nggak apa-apa gitu ya. Pepaya pegangan kita nih sekarang nih ya. Ya. Oke. Pasti pertanyaan masih banyak dan apalagi Instagram sudah kita buka. Dokter Intan siap-siap kita jawab Instagram ya. Pemirsa kita jeda sebentar pemirsa jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Mengenal katarak lebih jauh di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Tapi kalau bisa sih nggak usah ketemuan sama si katarak ini, kayaknya nggak mungkin ya Nggak Dok ya. asik. Oke, Itu nggak nggak asik. mungkin gitu. Maksudnya pada dasarnya di umur-umur tertentu pasti ntar keruh juga kan? Iya, benar dok. Karena dia proses degeneratif. Nah, tapi biasanya Dok umur berapa sih yang kita udah kayak ya udahlah udah umurnya gitu. Di angka berapa yang dianggap wajar? Dimulai dari usia 50 tahun ke atas dok. 50 tahun. Iya. Nggak usah begitu, nggak usah begitu, Maaf, masih jelas, maaf. masih jelas. Iya. Oh gitu ya dok. Jadi katanya kalau di umur 50-an tuh dia udah baru ada asap-asap. Tergantung derajatnya dok. Jadi apakah kan lensa itu tadi awalnya jernih ya. Nah bisa jadi dia mulai terjadi proses pengkerasan terlebih dahulu, baru dia berubah warna jadi munculnya katarak. Dok, sebelum ke Instagram aku penasaran. Kan yang namanya tadi kan kalau kita bicara lensa, operasi lensa itu kan diganti dengan lensa yang baru. Nah itu lensa kan berarti kan buatan itu kan? Iya benar dok. Nah itu namanya zat buatan, zat asing masuk ke dalam mata kita itu apa nggak? Nggak ditolak gitu? Nggak ada reaksi apa gitu? Nah itu dia canggihnya dok, teknologi mata. Jadi kan ada macam-macam lensa mata ya, implantasi lensa. Nah memang ada beberapa jenis yang memang dia jadinya lebih cepat keruh kembali. Oh, gitu. Atau jadi katarak sekunder. Kok udah operasi katarak awalnya terang, 2 tahun kemudian jadi 2 buram. tahun? Iya, Pendek dong. Ya tergantung dari jenis lensa. Nah, Tergantung materialnya. mahalnya. Oh tergantung harganya juga. Iya dok ya. Berarti Kurang kalau lebih misalkan ya, dia keruh lagi, ganti lagi? Nah, ada teknik kita laser dok. Ada namanya laser untuk membersihkan dari kekeruhan lensa tersebut. Nah, tapi jika tidak bisa di laser, baru kemungkinan di ganti Nah, lensa. gini, Nah, mau ngapain lagi? Operasi katarak? Kok hobi operasi katarak? Hobi. Tiap berapa tahun gitu ya dok ya? Iya, iya. Oke, boleh. Yuk, IG-nya Instagram, silakan, Instagram. silakan. Udah ngantri katanya Kak. Yuk. Yang pertama dari Vika ARYNT. Ibu saya habis operasi mata karena glaukoma. Nah, bukan katarak nih. Apakah bisa kambuh lagi atau enggak ya dok? Gimana Terintan? Glaukoma nih Nah, kasusnya. jadi tadi glaukoma itu kan hipertensi pada okuli ya, bola mata. Nah, apakah bisa kambuh lagi? Bisa. Bisa. Jadi teknik operasi glaukoma itu ada bermacam-macam. Ada yang sudut sempit gitu-gitu ya, Itu jenisnya. macam glaukomanya Iya, ya. jenisnya tergantung jadinya. jenisnya dok. Apakah dia sekunder karena katarak? Bisa jadi awalnya sudah operasi glaukoma, terus timbul katarak. Nah, jadi terjadi penyempitan. Nah, mau nggak mau operasi lagi. Jadi Mbak Vika nih kayaknya kita ada episode yang lain yang bicara Iya, mengenai glaukoma glaukoma. deh Glaukoma ya. sendiri maksudnya jelimet gitu lah ya. Panjang. dok ya. Panjang dan Oke, jelimet. baik. Lanjut ya. Berikutnya dari siapa nih Kak? Instagram yang kedua dari siapa Kak? Dari Faradisa, admin, mohon dijawab Wah, pertanyaan admin saya banget. ya, aduh Mimin begini Min ya, oke. Bagaimana mekanisme retinopati diabetik? Sedikit aja deh dok, barangkali dok selintas walaupun nggak berhubungan sama katarak. Ya, jadi tadi adanya kadar glukosa yang tinggi, hiperglikemi, terus jadinya terjadi peningkatan anti VEGF. Nah, pembuluh darah yang ada, kita ngomongnya di mata ya, Iya. dok, ya, mikrovaskular pembuluh darahnya itu terjadi kerusakan dari endotel. Dinding Perisit. pembuluh darahnya Nah, maksudnya dinding ya? pembuluh darahnya jadi kerusakan, akhirnya Oke. kebocoran. Baik. Ini kita agak terburu-buru ya dok ya, minta maaf. Kenapa? Karena ini kita udah langsung tersambung dengan acaranya Bapak Presiden Betul. gitu ya. Yang pasti hari ini kita belum ngomong banyak loh padahal ya. Gak apa-apa. Pokoknya intinya sekarang adalah katarak ini berhubungan sekali dengan umur. Begitu udah ada keluhan nggak jelas gitu ya, yuk kita mari periksa lebih jauh gitu ya. Yes. Dokter Intan terima kasih banyak. Dokter Pai terima kasih banyak. Terima Dokter kasih Pai. banyak Dokter Pai. Dan apakah ada juru pantun hari ini?
Iya, Oh, tidak. langsung Kita aja, ada juru dadah. pantun juga Kalau kalau gitu begitu sampai ya. Sampai ketemu ketemu lagi lagi. ya pemirsa ya. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik, dadah. Salam.